Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita ada di rumah Tuhan. Dan bagi juga umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang bisa mengikuti live streaming ini. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema orang benar. Ya, tolong slide-nya kalau sudah bisa tampilkan. Oke. Jadi temanya adalah orang benar. Minggu lalu saya sudah menyampaikan 2 minggu secara berturut-turut tentang bagaimana kita menjadi seteru atau musuh Allah. Saudara, minggu lalu ada 3 tipe sebagai musuh Allah. Yaitu orang, ada yang masih ingat? Orang bodoh, orang bebal, orang bodoh, orang fasik. Itu menjadi musuh Tuhan. Saudara, dan hari ini dan ke depan kita akan lihat tipe orang yang Tuhan inginkan. Tuhan mau. Anak Tuhan seperti apa? Yang pertama yang kita lihat adalah orang benar. Mari kita baca sama-sama Mazmur 92 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita baca ayat ini. Mazmur 92 ayat 13. Ya, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sebelum saya akan bahas ayat-ayat ini, saudara, mari kita akan lihat ayat-ayat sebelumnya. Ya, saya senang sekali kalau menyampaikan, saya mau supaya saudara juga bisa mengerti ayat-ayat sebelumnya supaya kita bisa menangkap. Dalam Mazmur pasal 92. Kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dulu. Sekali lagi ayat 13 tadi, firman Allah gambarkan orang benar seperti pohon korma, bertunas seperti pohon korma, dan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Nah saudara, kalau kita tahu kita adalah orang benar, maka ayat yang pertama sampai ayat ini saudara, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini adalah sebuah kebiasaan yang harus terjadi bagi orang benar. Apa itu? Alkitab katakan, Mazmur, baca sama-sama, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan Mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberikan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita. Ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang benar saudara, dia akan hidup mengucap syukur. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kebaikan Tuhan selalu menyertai dia. Orang anak Tuhan yang hidup sebagai orang benar, dia akan selalu ada pujian dalam mulutnya. Dia akan selalu meninggikan nama Tuhan. Mulutnya selalu ada ungkapan-ungkapan bagaimana memberitakan tentang kasih setia Tuhan. Bukan hanya di waktu pagi, tetapi juga di waktu malam dia bisa menceritakan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan tentang kesetiaan Tuhan. Saudara, artinya hidup kita penting untuk bersyukur kepada Tuhan. Penting untuk kita tahu bahwa ucapan syukur adalah bagian gaya hidup orang benar. Bukan hanya pagi, tetapi di sini katakan dari pagi sampai malam menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini Alkitab katakan, maka dia akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Tuhan akan buat dia bersukacita. Kita bersukacita bukan karena dari luar yang mempengaruhi, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan dia akan
keluar. Itu sukacita dari Tuhan. Tuhan juga akan membuat kita, Alkitab katakan, kita akan bersorak-sorai. Karena apa? Kita akan menikmati setiap perbuatan, pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara. Karena apa? Betapa rancangan Tuhan, betapa pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Katakan amin. Amin. Nah, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, saudara, saya akan baca dulu ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita baca. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan, orang bodoh perbedaannya tidak tahu. Orang bebal tidak akan pernah tahu. Saudara beritahu, dia nggak akan pernah tahu. Karena dia nggak mau tahu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. Ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Saudara, orang fasik katanya kalau dia bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Artinya begini, tumbuh-tumbuhan kalau dia bertunas begitu cepat sekali. Begitu cepat perkembangannya. Seperti orang yang melakukan kejahatan berkembangnya begitu cepat. Tapi Tuhan melihat mereka sebentar lagi akan dipunahkan selama-lamanya. Orang yang bodoh, orang bebal, orang fasik adalah musuh Tuhan. Mereka kelihatan akan cepat, suksesnya cepat, berkembangnya cepat. Tetapi ingat, kalau musuh Tuhan, ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan begini, tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya sekali lagi musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Amin. Kita nggak perlu iri. Ya. Kalau engkau hidup sebagai orang benar, mari berjalanlah dalam sebuah kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu lambat. Tapi percayalah, selama kita ada di rel jalurnya Tuhan. Kadang-kadang hidup dalam kebenaran itu gak enak. Ada lembahnya, ada kerikil. Alkitab katakan jalannya sempit. Saudara, banyak gesekan, mungkin banyak gak enaknya. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu. Kalau engkau tahu bahwa pekerjaannya Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa rancangan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Pasti Tuhan punya yang terbaik. Dan hidup kita adalah hidup yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Boleh katakan amin? Ayat 11 tetapi. Sekali lagi kalau saya katakan berkali-kali. Kata tetapi itu selalu kontras dengan ayat sebelumnya. Beda dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat 11 dan seterusnya ini beda. Ya, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Saudara, tetapi orang yang benar berbeda dengan orang bodoh. Orang bebal, orang fasik. Orang benar beda. Alkitab katakan orang benar, dia akan seperti tanduk banteng bicara tentang kekuatan. Orang benar, dia akan menjadi orang yang kuat. Dan dia akan dituangi dengan minyak baru. Bicara tentang pengurapan kuasa Roh Kudus. Akan selalu mengiringi dan menyertai hidup saya dan saudara. Orang benar. Ayat 12 dikatakan, akan melihat mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Tetapi orang benar tidak akan pernah takut. Karena dia ada kekuatan. Ada pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Saudara mungkin bisa melihat, menyaksikan dengan mata. Bagaimana orang-orang yang hidup di dalam dosa. Memusuhi saudara.
melawan saudara karena engkau mau hidup dalam sebuah kebenaran. Matamu melihat, telingamu mendengar. Tapi kalau engkau orang benar, maka engkau akan berdiri tegak. Karena engkau akan diberikan kekuatan. Karena Alkitab katakan bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa melangkah. Melangkah. Kalau engkau ada, saya ada sampai hari ini. Boleh katakan bersama-sama, hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-13. Oke. Ayat 13 dan ayat 14 kita baca sekali lagi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, coba kita lihat. Siapakah orang benar? Ya. Slide berikut. Ya. Tolong. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, coba kita lihat sehingga kita bisa paham pengertian ini. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam firman. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar dia akan hidup oleh iman. Amin. Coba saya jelaskan supaya saudara tidak salah paham, tidak salah mengerti. Bagaimana hidup kita, hidup orang benar dalam iman. Saudara, iman itu lahir, timbul karena kita mendengar atau membaca firman Allah. Kalau saudara nggak pernah baca firman, nggak pernah dengar firman, saudara tidak akan pernah timbul iman. Amin. Sekali lagi, iman timbul karena kita membaca firman. Kita mendengar firman. Kalau kita tidak pernah membaca, mendengar firman, kita tidak akan pernah timbul iman. Saudara, jadi pertanyaan. Saya mau katakan begini, iman itu lebih dari sebuah kepercayaan. Artinya begini, iman itu adalah sebuah kepercayaan penuh kepada Allah yang harus disertai dengan tindakan. Jadi iman bukan hanya kita sekedar percaya, tetapi iman adalah sebuah kepercayaan penuh, ya, penuh kepada Allah dan harus disertai dengan tindakan. Iman itu lebih daripada hanya berharap. Iman itu bukan hanya sekedar kita datang gereja, kita hanya duduk, dengar firman, menyetujui setiap firman Allah, ya, mengatakan, mengangguk kepala, katakan amin. Saudara, bukan hanya sebatas itu. Ketika kita mengatakan bahwa kita orang benar akan hidup oleh iman, maksudnya kita sementara berkata bahwa kita mau dibimbing dan diarahkan oleh iman kita yang lahir dari firman. Amin. Karena iman itu lahir dari firman, bukan keyakinan. Dia harus lahir dari sebuah kepercayaan penuh kepada Tuhan disertai dengan sebuah tindakan.
Saudara, jadi Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata begini. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jika tidak ada perbuatan, maka iman itu akan jadi kosong atau mati. Artinya apa itu, saudara? Jadi saya mau simpulkan begini. Kalau kita iman itu karena kita baca firman, kita dengar. Tapi bukan sebatas kepercayaan percaya sampai situ. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Ada banyak orang salah mengerti. Dia rajin baca Alkitab, dengar firman Allah, khotbah-khotbah, itu semua baik. Tetapi kalau saudara hanya sampai di situ, biar engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu 20 kali, 30 kali, tapi hanya sampai di situ. Tidak ada tindakan dari firman yang menjadi iman itu. Saudara, tidak ada perbuatan dari firman yang melahirkan iman kita. Tidak ada menyertai perbuatan. Maka iman itu mati, iman itu kosong, sama dengan kita tidak punya iman. Dengar baik-baik. Sehingga kalau saudara lihat, orang bisa puluhan tahun jadi anak Tuhan. Bisa berapa tahun jadi anak Tuhan. Kalau dia hanya baca firman, dengar firman, tanpa disertai dengan tindakan kebenaran itu. Karena kebenaran itulah kekuatan. Di saat kita melakukan kebenaran itu jadi kekuatan. Sehingga kita berani mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Boleh katakan amin? Haleluya. Haleluya. Pemuritan? Katakan amin. Jadi sekali lagi iman tanpa perbuatan, maka engkau sama dengan tidak punya iman sama sekali. Artinya begini saudara, sehingga kenapa saya bertahun-tahun tidak pernah mengalami sebuah perubahan? Karena nggak ada iman. Tak mengalami sebuah terobosan. Hidupku nggak pernah mengalami sebuah perubahan oleh kuasa firman. Saudara dengar, oh firman itu ada kuasa. Tapi kok aku gak ngalami perbuatan. Karena engkau gak ada iman. Kenapa? Engkau boleh dengar firman Allah. Engkau boleh baca firman Allah. Iblis tidak takut. Tapi iblis paling takut di saya saat engkau melakukan firman Allah itu. Karena iblis tahu itulah kekuatan orang benar yang hidup oleh iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, mari kita lihat kenapa Tuhan memberikan gambaran orang benar seperti pohon korma. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di internet banyak, saya hanya ambil contoh tentu. Kenapa sih? Tentu ada karakteristik yang luar biasa dari pohon korma. Saudara, karena Tuhan tidak pernah mengambil pohon yang sembarangan. Kenapa tidak ambil pohon durian? Enggak ngambil pohon tomat. Atau pohon pisang. Ya memang pertama, di Israel kan mungkin tidak ada pohon durian. Ya, tentu Tuhan mengambil contoh, tentu gambaran atau perumpamaan, tentu hal-hal yang mudah dilihat di sana. Tetapi tentu tidak sembarangan. Coba. Nah saudara, di situ ada beberapa hal yang saya tulis tentang pohon korma. Jadi pohon korma itu adalah jenis tumbuhan yang hidup di padang gurun. Nah padang gurun itu adalah dia memiliki suhu yang ekstrim. Artinya ekstrim, ada sebuah perbedaan ya. Antara di siang hari dan malam hari. Saudara, di siang hari katanya bisa mencapai 60 derajat Celcius. Sangat panas. Ya saya pernah Om Panjaitan pernah bercerita. Waktu dia ada di Arab sana. Wah, telur aja taruh bisa di luar aja bisa matang. Telur, saking panasnya.
Tapi kalau di siang hari bisa mencapai 120 derajat. Belum kekuatan kecepatan angin. Ya, saya baca artikel mengatakan bisa sampai 60 km per jam. Saudara, begitu ekstrim. Dan pohon korma dialah jenis tumbuhan yang tumbuh di padang gurun. Nah, saudara, pohon korma itu memiliki akar yang sangat dalam. Nah, untuk pohon korma itu bisa bertahan, maka dia benihnya harus ditanam. Kurang lebih 1-2 meter. Dan pada waktu ditanam di dalam pasir, dan mereka harus ditaruh batu di atasnya. Ditaruh di batu dengan catatan, kenapa ditaruh batu? Supaya pohon korma itu waktu dia bertunas pertama, dia bukan ke atas tetapi dia akan bertunas, dia tumbuh ke bawah. Akar-akarnya ke bawah. Karena ada tekanan batu yang besar. Jadi tunas pertama dari pohon korma dia akan ke bawah. Dan akhirnya dia akan berakar terus sampai dia menemukan sumber mata air. Dan menurut catatan itu bisa mencapai puluhan sampai ratusan meter kedalamannya. Kalau dia sudah menemukan sumber mata air, baru dia akan berhenti. Setelah dia berhenti, maka dia akan dapat nutrisi, kekuatan, sampai dia benar-benar kuat semua akar-akarnya. Setelah dia kuat, maka pohon korma ini dia akan mulai tumbuh ke atas. Di saat dia tumbuh ke atas, dia akan menerobos batu itu. Dia akan melewati batu yang tadinya dia gak sanggup. Dia akan menerobos. Dan pohon korma ini adalah pohon yang dia tumbuh tegak lurus ke atas. Saudara. Nah, pohon korma juga, saudara, adalah pohon yang tidak pernah berhenti berbuah. Pohon korma juga, saudara, ada pohon korma yang tumbuh di oasis. Artinya di mata air di padang pasir. Sehingga, saudara, kalau orang-orang pengembara saat itu, mereka sedang mengembara. Kalau mereka lihat pohon korma, mereka senang sekali. Karena mereka tahu di situ ada oasis. Ada air. Ada mata air. Seringkali kan di padang gurun terjadi fata morgana. Wah, kelihatan di situ ada air. Seperti ada air. Serta mendekat bukan mata air, tapi padang pasir. Saudara. Nah, pohon korma itu dia berbuah di mana? Di musim panas. Dan buah daripada pohon korma adalah buah yang sangat manis. Selain juga itu adalah pohon korma tempat orang pengembara berteduh di situ. Apa yang kita bisa pelajari dari apa yang saya sampaikan, saudara? Kenapa Tuhan menggambarkan orang benar bertunas seperti pohon korma? Artinya begini, saudara. Pohon korma adalah pohon yang bisa tumbuh di tengah situasi keadaan yang sulit. Pohon korma adalah pohon yang betul-betul dia mengawali. Pertama, dia mencari sumber mata air. Bicara kalau orang benar itu yang dia akan diperkuat dengan kebenaran. Dia akan cari Tuhan. Dia akan cari firman. Sampai dia menemukan firman itu sebagai sumber kehidupan. Dan dia tahu itulah bagian dari utama. Orang benar lahir karena firman. Orang benar hidup karena firman. Orang benar bisa tumbuh karena firman. Orang benar bisa berbuah karena firman. Dan orang benar bisa bertahan karena firman. Sehingga, saudara, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Situasi gak mudah mengubah saya dan saudara.
Akar itu saudara nggak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi saya berdoa sebagai jemaat Smyrna. Mari kita mau bertumbuh. Mari kita mau kuat karena firman, karena Kristus. Dan jadilah orang benar. Orang benar itu tidak akan mudah dipengaruhi. Orang benar itu dia percaya sungguh kepada Tuhan. Orang benar hidupnya dia tahu ada mazmur. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik dalam setiap musim hidup. Kadang-kadang kita bisa jadi baik pada musim tertentu. Musim baru berubah. Kadang-kadang kita kalau keadaan yang baik, kita jadi baik. Keadaan sulit kita berubah. Anak Tuhan, orang benar tidak begitu. Dia harus setiap musim. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya. Orang benar yang pertama digambarkan seperti pohon korma. Yang kedua. Yang kedua. Orang benar itu digambarkan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu adalah pohon yang memiliki kayu yang sangat keras dan tahan lama. Pohon aras itu memiliki aroma yang khas, ya, karena kaya akan resin. Pohon aras itu mampu bertahan dalam kondisi yang dingin sampai minus 25 derajat. Pohon aras itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Nah saudara, pohon aras itu melambangkan kekuatan, daya tahan, dan ketabahan. Pada zaman Alkitab, pohon aras adalah pohon yang paling berharga dan megah pada saat itu. Tingginya pohon itu bisa mencapai 20, ada yang katakan sampai 40 meter. Ya, dahannya satu pohon aras bisa mencapai 33 kurang lebih 33 meter. Dari ujung yang satu kepada ujung yang lain. Batangnya dia lingkarannya itu bisa mencapai 9 sampai 12 meter. Jadi kalau diameternya, garis tengahnya taruhlah sekitar 5 sampai 7 meter. Bayangkan pohon kalau 5 sampai 7 meter. Dan pohon aras, selama dia tumbuh, selama dia hidup, dia akan terus bertumbuh. Dia akan terus, tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus bertumbuh. Dan kayu dari pohon aras itu kayunya merah, bebas mata kayu. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang perkayuan, kalau nggak ada mata, wah itu sangat baik. Dan yang luar biasa, getah dari pohon aras yang keluar dari batang dan buahnya itu sangat harum, wangi. Tapi kayunya pahit. Ternyata kayu yang pahit itu menolak serangga, melawan kebusukan. Sehingga pohon ini sangat-sangat luar biasa. Dan di Alkitab ya digunakan banyak hal. Digunakan membangun rumahnya Daud. Kalau saudara pernah baca Salomo, rumah-rumah mewah. Membangun juga Ka'bah Salomo. Ya, pohon aras itu tiang-tiangnya menjadi penyangga luar biasa. Bisa juga membangun patung, membuat patung. Bisa juga membuat kapal. Saudara, betapa luar biasa dari pohon aras ini. Nah saudara, apa sih yang Tuhan mau gambarkan? Tadi pohon korma. Ini pohon aras. Pohon aras saudara, selama dia hidup, dia akan terus bertumbuh. Jadi pohon aras itu bicara tentang kekuatan, ketabahan. Nah orang benar adalah orang yang kuat. Orang yang tabah, yang gak dibuat-buat tetapi memang kuat
karena memang akarnya kuat. Dan juga dia akan terus bertumbuh. Dan pohon aras itu dikatakan bahwa dia ada wangi-wangian, harum, menyenangkan. Begitu juga anak Tuhan. Anak Tuhan juga Alkitab katakan dia punya bau harum dari Kristus. Jadi anak Tuhan itu menyenangkan. Bukan kita sementara menyenangkan orang, enggak. Tapi waktu orang dekat, senang. Di saat susah, lagi down, dekat sama ibu itu enak. Bapak itu, saudara itu. Kadang-kadang kita enggak ngomong firman. Tetapi waktu terjadi komunikasi, ngobrol, saya kok dibangun ya. Kadang-kadang kita enggak ngobrol hal-hal yang rohani. Tapi spiritnya itu terasa. Rohnya terasa. Wah, ada kekuatan. Itu orang benar. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kebaikan kita gak pernah kita buat-buat. Memang lahir karena firman. Bertumbuh karena firman. Saudara, sulit kalau kita menjaga kebaikan kita, sulit. Saudara bisa stres. Stres. Saudara berbuat baik, dibuat-buat supaya saudara kelihatan. Ya, jaim, kelihatan baik, ini sulit. Sebenarnya hidup kita saudara apa adanya. Mengalir saja selama kita hidup di dalam Tuhan, berakar kepada firman Allah. Mengalir. Tapi ingat saya mau katakan. Orang bebal, orang bodoh, orang fasik, orang benar. Semua kita orang berdosa. Katakan amin. Saya tidak mengatakan bahwa orang benar beda dengan orang fasik, orang bodoh, orang bebal. Berarti kita sudah sempurna. Bukan. Saya tidak bicara tentang sebuah kesempurnaan. Karena sampai hari ini belum ada manusia yang sempurna. Tetapi kalau izinkan kita, kalau kita mau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Izinkan firman terus memproses hidup saya dan saudara. Sampai pada titik kita disempurnakan di dalam Kristus. Haleluya. Kalau engkau mau disempurnakan, mari mulai hari ini ambil komitmen. Aku mau jadi orang benar. Aku mau jadi orang benar. Berakar, dibangun di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Dua ayat yang terakhir. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang percaya katakan haleluya, amin. Saudara, ketakutan manusia, ketakutan kita, kadang-kadang kita takut menjadi tua. Saya sudah umur 30, aduh 40, aduh. Kadang-kadang kita takut jadi tua. Saya sudah umur 49, tahun depan 50. Saya kadang-kadang ingat 20 tahun lalu. Ya, 20 tahun lalu. Kayak orang tuanya Rando, Om Jeffrey masih kuat-kuat. Wah, segar. Saudara, saya sampai sekarang saya masih ingat Om. Saat saya dulu pernah sakit, ya, dibawa ke rumah sakit. Semangat, kuat. Ya. Saudara, kayak Om Wem, banyak lagi yang usia-usia sudah 60, 20 tahun lalu. Saya mulai renungkan. Saudara, ada juga orang tuanya Revi, Om Robi, 20 tahun lalu masih kuat-kuat semua. Tapi saudara, saya mulai renungkan, wah, saya 20 tahun depan. 20, sudah mau 69 tahun. Kadang-kadang kita takut jadi tua. Karena tua identik dengan kita mau jadi apa? Kita mau berbuat apa? Secara fisik pasti kita lemah. Pasti terbatas. Ada kesulitan yang kita alami.
Beda tentu. Kita harus paham. Tetapi percayalah, semua kita yang akan jadi tua nanti. Katakan amin. Kalau engkau orang benar, firman Allah katakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Haleluya. Bapak Junsen siap menjadi tua? Mungkin saya 10 tahun ke depan sudah ada jadi opa. Mungkin. Mungkin. Ya. Saudara, kayak Rando dulu ya. Masih anak sekolah minggu. Wah, luar biasa. Setia. Tapi sekarang sudah, saya kaget ya. Sudah ada anak. Tidak terasa. Tidak terasa hidup itu. Ya. Nggak tahu nanti kita, anak-anak kita yang ada ini sekarang ya. 20 tahun depan sudah seperti kita. Amin. Ada yang takut jadi tua? Baca baik-baik firman Allah ini supaya kita pegang firman Allah, kita nggak perlu takut jadi tua. Tua itu cuma masalah umur. Ya, tetapi Tuhan melihat begini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Terjemahan lain katakan menjadi gemuk dan segar. Mereka akan tetap berjalan. Mereka tetap akan bergerak maju. Amin. Artinya ini perkara rohani. Secara fisik kita terbatas, tetapi orang benar di masa tua pun dia akan jadi berkat. Tetap jadi berkat. Katakan, aku pasti jadi berkat. Aku pasti jadi berkat. Haleluya. Yang di rumah katakan, aku mau jadi berkat. Kita akan jadi berkat. Masih banyak hal kita masih bisa lakukan dan percaya. Orang benar, Daud katakan, dari masa muda sampai rambut putih, dia tidak pernah melihat orang benar dibiarkan, ditinggalkan. Orang benar meminta-minta. Karena Daud melihat dan Daud tahu bahwa ternyata orang benar, orang yang luar biasa. Karena Kristus, karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, sampai masa tua pun kita tetap bisa berbuah. Kita bisa menjadi berkat. Dan ayat yang ke-16 dikatakan untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak kecurangan padanya. Di saat engkau jadi tua pun, oh anak-anak cucu bisa menyaksikan, bisa lihat bahwa orang tua bisa jadi berkat. Menggambarkan, menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan itu bagaikan gunung batu. Dan Tuhan tidak pernah berbuat curang kepada kita. Haleluya. Saya akan akhiri dengan hal ini. Mari tolong. Ya. Apa kata Tuhan tentang orang benar? Biarlah ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini, saudara pegang baik firman Allah ini, meneguhkan kita semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Apa kata Tuhan tentang orang benar? Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Jadi saudara jangan pernah berkata aku ditinggal Tuhan. Enggak. Tuhan ada dalam situasi apapun. Tuhan tidak akan pernah biarkan dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Terhadap orang benar Tuhan mengenal jalannya. Dan apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Boleh katakan amin? Berkat ada di atas kepala orang benar. Dari mulut orang benar terucap hikmat. Sebab mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa, saya percaya saat engkau dengar firman Allah ini, saudara mulai berkata terima kasih Tuhan. Aku mau jadi orang benar. Aku mau bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau bertumbuh kuat karena firman Tuhan.
Mari baca firman Allah. Baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Dengar firman Allah. Dan jangan sampai di situ saja, mulai praktekkan firman Allah. Amin. Bukan hanya musim tertentu kita melakukan firman Allah. Di saat kita senang, baik, kita suka firman, kita lakukan. Bukan, kita mulai praktekkan. Setiap firman yang kita dengar, lakukan, kerjakan. Haleluya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Tadi pagi saya sudah sampaikan, tapi bukan dalam sesi khotbah, tapi hari ini saya masuk ke sesi khotbah. Saudara, kalau sudah lihat di samping itu, ya kita ada, ya memperindah lah, ya memperindah bangunan di samping. Nah, istri saya awal tahun ini dia katakan, ya, bukan awal tahun, saya rencana awal tahun ini akan doakan panitia pembangunan. Tetapi karena tiba-tiba masuk COVID-19 itu, penyakit itu akibat virus corona, sehingga akhirnya tertunda. Dan puji Tuhan, tadi pagi sudah kami doakan panitia pembangunan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, itu semua wanita. Dan mereka akan bekerja fokusnya kepada untuk mencari danda, ya, melibatkan semua wadah-wadah. Saudara, dan saya sudah sampaikan bahwa tahun ini kita tidak ada perayaan Natal. Tidak ada perayaan Natal. Jadi kita fokus aja situ. Seandainya pun kita dibuka oleh pemerintah untuk ada perayaan Natal, tapi untuk GPD Smyrna, saya katakan tidak ada. Ya, kita fokus aja karena kondisi juga keadaan saat-saat ini. Saudara, nah pada saat masa COVID, sudah di awal-awal, akhirnya kita kan di lockdown, terkunci semua, gak bisa kemana-mana. Sehingga istri saya sempat timbul, Pak, daripada kita diam-diam begini gak bisa kemana-mana. Wah, kita bangun aja. Ganti aja pintu yang sudah hancur itu, sudah lobang itu, kita buat. Ya, kalau bisa ya. Terus saya bilang gini, waduh, kalau bangun dengan kondisi begini, saya kira ada yang lebih penting. Nah, saya bilang ada yang lebih penting. Dengan kondisi begini ya kita lihatlah kebutuhan jemaat-jemaat dengan kondisi begini ya, itu dulu yang kita pentingkan. Ya, atau ada hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Sudah akhirnya berjalan kurang lebih 1 bulan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Smyrna membaca Alkitab, Smyrna membaca Alkitab setiap hari. Saya lupa itu bulan berapa, tanggal berapa. Kalau Bapak Ibu ngerti pernah baca di Tawarik. Saya lupa bulan apa itu. Tapi di masa COVID itu. Ya, COVID di awal-awal. Tawarik itu tentang ada pembangunan rumah Tuhan. Ya, sama rumah. Mulai dari Daud akhirnya sampai ke Salomo. Waktu saya baca itu saudara, saya kok seperti timbul iman. Artinya ada dorongan yang tadinya saya, wah gak mungkin lah di tengah COVID begini, kondisi keadaan jemaat juga, kondisi kami juga. Ya, tapi kok waktu saya baca, wih ada iman. Akhirnya mulai saya membaca baik-baik. Saudara, itu kan ceritanya Daud rindu membangun rumah Tuhan. Dia rindu sekali membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, kamu gak bisa bangun. Karena tanganmu penuh darah. Karena Daud memang hidup dalam peperangan. Kamu gak bisa bangun. Yang bangun itu adalah anakmu, yaitu Salomo. Tetapi yang luar biasa, Daud gak berhenti di situ. Daud katakan, artinya kalau saya pakai bahasa, wah terus saya bagiannya apa? Saya rindu bangun rumah Tuhan. Saya rindu. Akhirnya apa yang kerjakan Daud? Daud mengumpulkan bahan dan ahli-ahli. Dia persiapkan. Bahan-bahannya mulai dia kumpulkan. Dia persiapkan ahli-ahli. Yang expert di bagiannya. Dia persiapkan. Dan akhir ceritanya, saudara, akhirnya Salomo yang membangun. Dan itu menjadi sebuah bangunan yang sangat megah. Saudara.
Dan waktu saya baca itu, mulai saya baca lagi berkali-kali dan mulai seperti ada iman yang timbul. Ada dorongan yang kuat. Yang tadinya terus terang saya ragu. Saya ragu, tetapi waktu saya baca, saya tahu. Saya paham, karena saya peka terhadap sesuatu kalau itu memang dari Tuhan. Wah, saya tahu ini dari Tuhan. Saya tahu ini, dorongan seperti ini, ada spirit. Akhirnya saya katakan, tiba-tiba saya nggak tahu isi saya tanpa konsultasi, dia cari tukang. Dia cari tukang dan menemukan satu orang tukang. Dia beritahu, wah saya kaget juga. Tetapi saya bilang, terima kasih Tuhan. Ya, saya sedang merenung, akhirnya jalan saudara. Saya mau ceritakan saudara, sampai hari ini tidak berhenti. Saya merenungkan Tuhan. Gak masuk di akal. Sebenarnya gak masuk di akal ini. Saudara, gak masuk di akal. Saya bersyukur ada jemaat yang terdorong. Ya, memberikan semangat. Saudara juga yang ada. Wah. Karena saya berpikir, wah nanti kalau Juan lagi minta sekolah. Bagaimana dan bagaimana. Itu kan dagingnya. Kadang-kadang daging dan daging kita menutupi. Membuat kita gak mampu melakukan iman. Firman Allah. Saya bilang kalau anak saya, dia mau kuliah dan sebagainya. Tapi kita jalan. Tapi betul dia akhirnya. Juan dia mau sekolah. Saudara. Memang tahun lalu dia sudah tes. Ya. Tes di salah satu universitas negeri. Ya, saya antar. Dan puji Tuhan tidak diterima. Saya cuma katakan bersyukur aja kepada Tuhan. Ya, gagal itu biasa. Papa tetap ada bersamamu. Apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Tetap saya bangun dia. Ya, istri saya tanya, bagaimana dia 1 tahun dia tidak kerja? Percayalah. Ya, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Ya, yang penting kita tidak pernah mengeluh. Bersyukur hanya kepada Tuhan. Saudara. Ya dia minta negeri itu yang di Jogja. Akhirnya gagal. Tahun ini ya dia bilang dia mau sekolah. Silakan dia dapat. Ya sebenarnya tahun lalu sebenarnya ada sekolah di Balikpapan yang dapat beasiswa. Tapi dia tidak mau. Dia cuma mau satu sekolah yang negeri itu aja. Tahun ini pun dia mau sekolah yang luar negeri. Maksudnya swasta. Saya bilang ada pilihan kah? Karena saya agak trauma, tahun lalu tidak ada pilihan. Nah, cuma ini aja. Sekolahnya apa? Dukdak saya juga. Sekolah apa ini? Dia bilanglah satu sekolah yang ada di Tangerang ya. Berbatasan dengan Jakarta. Saya cari dia. Waduh, saya bilang sama istri saya. Mah, wah. Tapi saya bilang ya silakan Juan. Ya, Papa berdoa. Tapi sebenarnya ada kekhawatiran kan. Waduh. Saya bilang sama mamanya saya ngomong. Wah, ngeri sedap nih. Saya bilang ya saya berdoa. Kalau Tuhan kehendaki ya pasti ada jalan. Ya dia masuk gelombang yang mungkin terakhir itu. Tes secara reguler online. Tes berapa hari kemudian dia sampaikan dia diterima. Ya, dia masuk kan ada kalau diterima ada grade C, B dan A. Dia masuk di grade A. Sehingga di grade A dia dapat beasiswa 50%. Saya bilang, oh puji Tuhan. Saudara, itu pun tidak kecil, saudara. Tapi setelah kita konsultasi dengan pihak sekolah, sehingga mereka juga bisa membantu. Akhirnya saya mau katakan memang Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Amin. Kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan. Saudara, kadang-kadang apakah kita mampu? Tapi waktu kita bertahan, tetap memandang Kristus. Hidup dalam firman Allah. Bukan berarti saya tetap hanya berdoa Tuhan kalau ini pilihan apapun. Ya buat anak-anak kami. Kami yang percaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan.
Saya mau katakan kalau kita hidup di dalam iman, waktu ada tindakan iman, saya percaya orang benar akan hidup di dalam iman. Dan iman itulah yang akan menolong kita. Perjalanan hidup saya dan saudara. Saudara, kalau saya mau kilas balik, siapa saya 20-an tahun yang lalu? Siapa saya? Saudara, kalau saya merenungkan dari tidak ada apa-apa sama sekali, nggak ada apa-apa. Saudara, saya bukan mau yang terbaik, mulai tidak ada apa-apa, melayani mulai. Bukan orang tua tidak mau membantu. Tapi saya bersyukur saya dilatih. Dari tidak ada apa-apa. Melayani 2-3 orang. Tidak ada kendaraan, jalan kaki. Tapi saya bersyukur di situ saya melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Kalau saya ada sampai hari ini, saya hanya berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Dalam perjalanan puluhan tahun saya melihat ada gelombang-gelombang yang luar biasa. Kadang-kadang Tuhan bawa di lembah yang saya nggak tahu lagi buat apa. Saya nggak tahu membuat apa. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara, saya mau nyatakan, haleluya, bahwa Tuhan luar biasa. Sampai hari ini. Saya tidak akan bicara tentang kebaikan. Ada hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak lagi meminta mujizat. Saya sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi hari-hari ke depan, saya hanya belajar bersyukur kepada Tuhan. Hanya bersyukur dan bersyukur dalam setiap hal musim yang aku alami bersama keluarga. Saya tahu keluargaku adalah keluarga yang belum sempurna, banyak kelemahan. Tapi saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan. Karena ada jemaat-jemaat berdoa untuk kami. Saya percaya ada jemaat, ada pelayan, kita semua saling mendoakan. Kita sama-sama, kita dibangun. Karena Kristus yang membangun setiap hidup saya dan saudara. Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah jatuh. Tetapi orang benar, dia tidak akan pernah tergeletak. Dia akan bangkit dan bangkit kembali. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Boleh katakan amin? Haleluya. Doakan keluarga kami. Saudara, saya berdoa bagi saudara. Saling mendoakan, saling menguatkan. Hari-hari ini tidak mudah. Saudara, sebagai gembala, tentu hari-hari ini saya mau katakan berat. Saudara, berat. Dengan menghadapi situasi, saya tahu jemaat keadaan situasi yang terjadi. Yang sakit dan semua yang kehilangan pekerjaan. Itu juga menjadi sebuah Tuhan taruh sebagai gembala pasti. Tanpa engkau mencerita itu menjadi sebuah doa, saudara. Sebuah pergumulan yang harus saya bawa kepada Tuhan. Dan hari-hari ini, saudara, saya tahu jemaat sedang mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi saya percaya, kalau 10 tahun, 5 tahun yang lalu Tuhan tolong. Saya percaya hari ini, kita mau katakan pasti juga Tuhan tolong. Pasti juga Tuhan berserta dengan kita. Haleluya. 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 Karena orang benar, dia ada berkat di atas kepalanya. Dari mulut orang benar terucap hikmat. Dan doa orang benar besar kuasanya bagi setiap kita yang percaya. Boleh katakan amin? Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari pandang saja ke depan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ke depan. Setiap musim dalam hidup kita. Percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu bersama kita. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Karena apapun, keadaan apapun, lembah sekalipun, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan teguhkan hati saya dan saudara. Dan Tuhan akan bertindak di saat yang tepat. Bukan pada keinginan kita, tapi pada saat yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah cepat atau lambat, tapi dia tepat pada waktunya. Dan percayalah, anugerah daripada Tuhan selalu akan melimpah dalam hidup kami.
Sehingga mari saudara, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya.